Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Christian Yuwono, Technical Analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Christian, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, baik Pak, selamat sore. Terima kasih Pak Christian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya tidak happy weekend. Pak Christian, Indeks Harga Saham Gabungan kembali melanjutkan tekanan dalam hari ini dan semakin jauh meninggalkan level 7 ribuan. Kemudian aksi jual tampaknya masih terus berlanjut, terutama dari saham-saham big cap, terutama dari sisi perbankan ini. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang cukup dalam terjadi di sepanjang hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya memang proyeksinya ya, memang kalau secara jangka pendeknya juga kita lihat memang kemarin terlihat sempat tembus di 7.000 ya. Jadi kemarin sempat tembus dan ternyata tidak mampu bertahan di support barunya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat ya akan adanya potensi koreksi ya, karena juga kemarin kenaikannya sudah cukup signifikan seperti itu. Jadi kalau dilihat akan mengalami koreksi ya. Jadi ini dalam tahap-tahap untuk mencari bottoming ya, atau titik rendah, yaitu kita bisa lihat next support di 6870 dan di 6800 seperti itu Pak. Support yang nanti kita akan perhatikan juga nih, apakah mampu bertahan atau ini merupakan support penting ya, karena jika ingin melanjutkan kenaikan ya sebenarnya koreksi yang sekarang ini masih cukup sehat dalam jangka yang lebih menengahnya seperti itu Pak. Baik, artinya masih ada kemungkinan IHSG untuk kembali di level 6.800-an Pak Christian? Untuk sekarang 6.810 ya kalau kita lihat, karena support di 6920 sudah di break ya pada hari ini karena tutup di bawah 6920. Jadi kita lihat ada ruang koreksi lebih lanjut ya untuk menguji support berikutnya seperti itu Pak. Baik, artinya untuk perdagangan di minggu depan tekanan masih akan terus berlanjut untuk IHSG atau masih ada ruang penguatan ini melihat dari titik support yang sudah Anda jelaskan tadi? Jadi kita lihat masih ada tekanan ya, namun sudah cenderung terbatas ya, karena 2 hari ini juga sudah mulai support ya. Jadi memang penurunan ini yang seperti tadi dibahas lebih cari bottoming, ibaratnya cari titik terendahnya. Jadi udah mulai terbatas karena kita lihat juga stokastiknya gitu udah mulai oversold ya. Jadi memang penurunan yang ada pun sudah cenderung terbatas ya. Seperti itu Pak. Baik, dari sisi strategi dengan pelemahan sudah mulai terbatas untuk indeks harga saham gabungan, apakah ini juga akan diikuti oleh saham-saham big cap begitu Pak Christian, terutama dari sisi perbankan? Apakah dari sisi teknikal ini juga sudah menyentuh level bottoming-nya? Ketika perdagangan Senin dibuka, saatnya berburu kembali untuk saham-saham perbankan big cap, paling tidak buy on weakness dalam hal ini. Iya, jadi saya setuju ya. Jadi kalau kita lihat itu big caps perbankan sudah turun lagi ya, sudah cukup dalam, dan kalau kita lihat bank besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI itu kemarin sudah mencapai all time high-nya ya. Dan kalau kita lihat perhatikan juga biasanya kalau bank atau misalnya yang saham-saham atau terutama yang big caps itu yang kalau sudah mencapai all time high itu mengalami koreksi ya. Namun kalau kita lihat ini koreksinya juga koreksi yang masih aman ya sebenarnya. Jadi kita mengalami retracement lah ibaratnya. Karena sebenarnya kalau banking ini secara pergerakan tren masih kuat ya secara teknikal pun. Namun memang cenderung kita lihat adanya koreksi untuk beberapa ya, namun udah cenderung terbatas sih Pak. Jadi kalau kita lihat seperti Bank BRI support udah di 5.200, Bank Mandiri juga supportnya juga udah di 5.500 seperti itu Pak. Baik, kita akan coba ulas secara lebih detail untuk BBRI. Hari ini melemah hampir 2% di 5350. Rekomendasinya untuk perdagangan di minggu depan? Iya, jadi kita kalau Bank Mandiri ini kita BRI, bisa lihat Pak. di support. Oh, BRI, Bank BRI ya Pak ya. Kita bisa lihat di 5250 Pak. Seperti itu. Bank Rakyat Indonesia ya Pak. Iya. Ya, kita bisa lihat di 5250 itu merupakan support yang sebelumnya menjadi resisten ya. Nah, ini kita bisa perhatikan nih, ini kan level-level yang menarik dan biasa terjadi rebound di support area seperti itu Pak. Baik, penutupan hari ini atau beberapa menit jelang penutupan ini di 5350. Ada range entry ideal tidak untuk BBRI? Apakah harus menunggu di 5250 atau ada range harga tertentu untuk buy on weakness-nya? Di 5275 Pak. 5.300 itu masih oke Pak. Jadi itu satu level juga yang
paling terdekat ya untuk di supportnya, support minornya seperti itu. Oke, artinya ada 3 support berarti. Ada di 5250, 5275, dan 5300 begitu. Supportnya di 5.300 dan 5.250 Pak, seperti itu. Oke. Ya. Baik, 5.300 dan 5.250 untuk BBRI yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Kita bergeser ke perbankan big cap lainnya untuk BMRI. Hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam dan tadi sempat berbalik arah ke zona hijau, namun beberapa menit jelang penutupan sesi kedua kembali bergerak di zona merah. Analisis Anda untuk BMRI yang tadi juga sempat ke 5775. Ya, kalau Bank Mandiri ini lebih menarik ya sebenarnya karena kita lihat juga sudah ada pergerakan tekanan beli ya sebenarnya di sini ya, di support di 5775. Itu Bank Mandiri menguji level support di 5775 ya sampai 5750. Jadi ada bullish pin bar di situ ya. Jadi ini ada indikasi tekanan dorongan beli lagi ya kembali. Jadi ini entry yang menarik ya kalau saya lihat juga untuk kalau sekarang untuk Bank Mandiri dibanding Bank BRI ya secara teknikal. Oke, untuk Senin kemana arah untuk BMRI? Kalau BMRI ini kita masih bisa lihat rebound ya, sebenarnya ke 6.000 selama bertahan di 5750 ya, support terdekatnya untuk Baik. Bank Mandiri. Oke, analisis dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. BBRI, Mandiri hari ini juga tertekan dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari tekanan beberapa perbankan big cap, Pak Christian, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, saham-saham BUMN karya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham BUMN karya ini? Apakah ada sisi sentimen lain atau mungkin ini hanya rotasi sesaat saja ketika saham-saham big cap hari ini lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan? Iya, kalau kita lihat memang kan ini saham construction ya, yang saham karya gitu ya, memang sudah turun cukup dalam ya. Jadi kalau kita lihat ini biasa kalau di saham-saham yang memang downtrendnya cukup kuat ya. Jadi ketika ada mengenai support kuat di time frame weekly-nya, biasanya itu akan terjadi rebound yang cukup signifikan ya. Jadi kita bisa lihat contoh misalnya beberapa cases, misalnya Arto atau misalnya beberapa saham yang memang downtrendnya cukup kuat, ketika dia kena support kuat, biasa diakumulasi kembali. Nah, biasa ada aksi untuk kecenderungan untuk dia bisa orang untuk average down. Jadi ada aksi beli yang cukup masif di support area gitu, karena dianggap support area ini bisa menjadi penahan atau bisa menjadi titik rebound juga atau average down untuk investor seperti itu, Pak. Jadi kalau kita melihatnya hari ini memang PTPP dan WIKA ini sedang berada di supportnya masing-masing seperti itu. Makanya hari ini juga kenaikan rebound di area-area support kuat. Oke, kita akan coba ulas. Saya mau ke PTPP terlebih dahulu. Hari ini tampaknya penguatannya lebih signifikan dibandingkan dengan BUMN karya lainnya. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal, rekomendasinya, terutama untuk perdagangan di minggu depan untuk PTPP? Halo Pak Christian. Ya, dia sudah break dari resisten ya di 6. Halo Pak. Ya, terputus-putus Pak Christian, silakan dilanjutkan kembali. Masalah koneksi. Sorry, sudah terdengar Pak? Sudah, silakan dilanjutkan kembali Pak. Untuk PTPP, Pak Christian. Iya, PTPP itu baru break resisten ya Pak. Jadi 660 itu kemarin resisten kuat. Jadi dan merupakan resisten EMA 200-nya ya. Jadi secara pergerakan PTPP masih ada potensi, namun udah dekat juga ya sama resisten ya. Jadi tadi 740 itu sudah ada resisten di situ ya Pak. Jadi mungkin untuk perdagangan nanti Senin ada tekanan jual kembali seperti itu Pak. Karena ini juga naiknya juga 10% ya. Jadi biasanya ada penurunan aksi profit taking tuh dimungkinkan untuk kenaikan yang sudah cukup signifikan. Oke, dari sisi volume mendukung tidak Pak Christian penguatan dari BUMN karya hari ini? Dari sisi volume cukup mendukung Pak, karena kita lihat memang ada spike ya di volume, dan kalau misalnya breakout dengan spike atau kenaikan lonjakan volume itu breakoutnya memang lebih kuat ya. Jadi memang kalau kita lihat ini sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya, di support dia tempat dia breakout. Biasanya ada peluang untuk dia melemah kembali tapi menguji level support yang baru tadi setelah breakout. Baik. Seperti itu Pak. Tapi di satu sisi rawan profit taking. Iya, jadi kita tunggu buy on weakness untuk cari di support barunya Pak, seperti itu. Oke, dari PTPP kita beralih ke saham BUMN karya lainnya untuk WIKA. Hari ini juga
menguat di atas 5%, tadi sempat ke 446. Posisi penutupan ada di 428. Penguatannya sudah agak sedikit terbatas ini di penutupan sesi kedua. Pekan depan, arah untuk Wika. Wika tadi berhasil break juga ya. Jadi ini menarik ya, karena memang volumenya dua-duanya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan secara volumenya. Tadi break double bottom ya. Jadi break double bottom sebenarnya masih ada peluang upside ke 470 ya. Jadi kalau Wika ini malah kalau kita lihat upside-nya masih lebih ada ya daripada PTPP ya secara teknikal. Karena memang naiknya juga masih sekitar 45%. Mungkin ini masih lebih ada ruang untuk kenaikan untuk mencapai resisten terdekatnya. Seperti itu Pak. Di berapa Pak resisten terdekatnya? Resisten terdekatnya itu kita bisa lihat di 470 dan kemudian di 450 ya Pak. Oke, kalau untuk trading jangka pendek Anda lebih rekomendasikan Wika dibandingkan dengan PTPP? Iya, betul. Karena kita lihat masih ada ruang untuk upside, karena kalau kita lihat Wika itu naik, PTPP sudah naik 10%, jadi biasa sudah kurang lebih upside-nya sudah lebih dekat ke resisten. Jadi memang secara risk reward ratio juga udah lebih kurang ideal ya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi seperti itu untuk harganya. Baik, dari PTPP dan Wika kita beralih ke BUMN karya lainnya. Ada ADI nih Pak. Ya. Hari ini ditutup di 7,83% ini. Penutupan 468, tadi juga sempat ke 486. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan level tertinggi hari ini. Iya, untuk ADI juga baru breakout. Jadi dia break inverted and shoulders ya, sekaligus dengan moving average 50 ya. Jadi sebenarnya ADI juga masih ada upside ya. ADI juga masih ada upside, kita bisa lihat di resisten pertama di 500 dan resisten keduanya di 488. Rekomendasinya untuk ADI? Untuk ADI ini kita bisa lihat buy on weakness ya, melemah dikit, kita tunggu di mungkin di 460, ada support di situ. Jadi buy range-nya 460, target price-nya di 488 dengan resisten 488 dan di 500 ya. Oke. Untuk ADI. Lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja juga untuk ADI? Iya Pak, udah untuk lebih jangka pendek. Kalau untuk yang saham-saham yang memang khususnya sekarang tuh sebenarnya ada technical rebound, tapi secara keseluruhan tren sebenarnya masih downtrend. Jadi kita bisa manfaatkan untuk technical rebound tersebut. Baik, gitu, tapi Pak. dari sisi volume ADI juga masih mendukung ini? ADI masih mendukung, jadi masih oke. Tiga-tiganya masih volumenya masih bagus. Karena hari ini ada lonjakan yang cukup tinggi. Baik, hanya penguatan sesaat saja dan direkomendasikan untuk trading jangka pendek saja, dan tadi juga disampaikan support dan resisten yang perlu diperhatikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Christian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih tertekan cukup dalam di 0,43% dan posisi penutupan di sesi kedua di 6.924,780. Meskipun lebih cenderung tertekan, namun di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas 6.900-an. Tadi sempat rendah di sepanjang perdagangan ini, level terendah yang disentuh pas di 6.900, tepatnya di 6.900.587, sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini belum mampu kembali untuk menyentuh di atas 7.000-an, tepatnya hanya di 6.966.766. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,94%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,77% di level 554.670. MNC 36 di 364.484. Sementara LQ45 hari ini juga tertekan cukup dalam seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 0,88% dan berada di level 950.995. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Sektor-sektor apa saja yang menjadi penopang dan menjadi pemberat
Di antaranya infrastruktur menguat di 1,39% dan ditopang tadi saham-saham BUMN karya, kemudian konsumsi primer juga menguat di 1,17%. Keuangan hari ini menjadi pemberat, tadi pun juga sempat kita ulas, melemah di 0,75%, properti juga tertekan di 0,54%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan, ada Aman Mineral, hari ini tampak masih melaju dan sudah berada di 5.600-an pemirsa. Kemudian juga ada PGEO, menguat di 1.265 tapi belum mampu untuk menyentuh ke 1.300-an kembali. Film hari ini juga menguat signifikan di 3.840 dan PRMS juga menguat di 216. Selanjutnya posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dikontribusi oleh BBRI tertekan di 5.350, Telkom juga melemah di 3.600, sementara BBHI tertekan di 9.375. Ya, kita ke grafis selanjutnya. MDKA juga melemah di 3.210. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. BBRI, Telkom, BBNI, dan juga MDKA. Ya, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.